Selamat pagi Ibu Bapak Saudara semuanya. Senang kembali saya bisa menyapa Anda dalam program Everyday with Jesus. Hari ini saya ingin menceritakan sebuah negara yang dahulunya melarat luar biasa, tetapi sekarang menjadi salah satu negara yang paling maju di dunia. Tahun 60-an, Singapura seolah negara tanpa harapan. Bahkan para ekspatriat yang ada di sana menyebut Singapura sebagai limbah kemelaratan. Sebutan itu tidak berlebihan, mengingat 70% rakyat Singapura hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka berjubel di pemukiman kumuh, penyakit terjadi di mana-mana, dan belum lagi Singapura merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat sedikit. Jadi boleh dikatakan lengkap sudah penderitaan Singapura. Sumber daya alam sedikit, sumber daya manusianya tidak mumpuni. Tetapi kenapa Singapura hari ini menjadi salah satu negara paling maju di dunia? Kata kuncinya adalah belajar. Negara ini mau belajar. Perdana Menteri Lee Kuan Yew, dia adalah seorang pembelajar dan dia mengajak rakyatnya, mengajak negaranya untuk belajar. Lee Kuan Yew belajar dari Swiss bagaimana memiliki sumber daya alam yang terbatas tetapi bisa makmur. Lee Kuan Yew belajar pendidikan, belajar tentang sekolah dari Inggris. Lee Kuan Yew juga belajar tentang pertahanan dan persenjataan dari Israel. Soal ekonomi, Lee Kuan Yew belajar dari Jepang, dan seterusnya. Jadi ketika negara ini mau belajar, maka wajah negara ini mulai berubah dan terus mengalami perubahan-perubahan hingga kita mengenal Singapura seperti yang kita kenal sekarang. Orang yang sukses adalah orang yang mau belajar dan mengupgrade dirinya terus-menerus. Belajar tidak hanya dari pendidikan formal, tapi belajarlah dari apapun juga yang kita jumpai dalam kehidupan. Belajarlah dari buku, belajarlah dari komunitas, belajarlah dari YouTube, belajarlah dari apapun juga. Saya sendiri juga mendisiplin diri untuk terus belajar hingga hari ini. Sekalipun itu bukan hal yang mudah. Misalnya, sampai hari ini saya terus mendisiplin untuk membaca buku. Sekalipun saya hanya membaca satu hari hanya 15-25 halaman saja. Tetapi kalau saya membacanya setiap hari, maka sebetulnya dalam waktu kurang lebih 8-10 hari, buku setebal 200 halaman itu selesai saya baca. Berarti dalam 1 bulan saya bisa menyelesaikan 3 buah buku. Dalam 1 tahun Anda bisa hitung sendiri. Itu salah satu cara pembelajaran yang praktis, tetapi cukup efektif. Saya juga belajar misalnya ketika saya berkhotbah, ketika saya buat video seperti ini. Saya selalu melihat ulang apa yang salah, apa yang kurang, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dibenahi. Saya belajar dari speaker-speaker hebat ketika mereka berada di depan kamera, bagaimana body language-nya, bagaimana cara menyusun materi yang sistematis, yang runtut, yang enak diikuti, dan seterusnya. Kuncinya adalah mau belajar. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang kedua, ayat yang ke-11 berkata seperti ini. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Hikmatlah yang akan menjaga kita, menuntun kita ke dalam sebuah keberhasilan. Orang yang malas belajar, dia tidak akan pernah berhasil dalam hidupnya. Satu kali kelak, dia akan berhenti di satu titik dan tidak bisa lanjut lagi. Sebaliknya, orang yang terus mengupgrade dirinya, dia menjadi pembelajar dalam hidup. Dia akan terus menemukan ilmu-ilmu baru, sehingga perubahan yang terus terjadi, dia bisa mengikutinya. Dia tidak punah diterjang dengan perubahan zaman, tetapi dia terus bisa memanfaatkan setiap perubahan itu menjadi sebuah kesuksesan dalam dirinya. Tuhan berkati.